agar kami menjadi alat-Mu. Ajar kami untuk senantiasa berserah dan berharap hanya kepada-Mu. Kami mau berserah karena kami tahu rencana-Mu indah dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Lord, I call your name. I hear your voice searching for me. Lord, I humble myself. I on my knees here in your presence. I give my life to you. All my burden and my fear, I let it down, I let it go. I surrender all. I surrender all to you, my blessed Savior. I surrender all. Draw me to your place. Guard my heart with grace. In your hand I surrender all. Mari kita serahkan hidup kita, kekhawatiran, ketakutan kita hanya bagi Dia. Dia Allah yang menjamin masa depan hidup kita. Amin. Lord, I call your name. I hear your voice searching for me. Lord, I humble myself. I'm on my knees here in your presence. I give my life to you. All my burden and my fears, I let it down, I let it go. I surrender. Saya undang saudara bangkit berdiri. I surrender all. I surrender all to you, my blessed Savior. I surrender all. Draw me to your place. Guard my heart with grace. In your hand I surrender all. Mungkin saat-saat ini saudara sedang mengalami ketakutan, kekhawatiran, kebingungan, tidak tahu apa yang harus saudara lakukan. Tapi satu hal, kita semua tahu kita punya Allah yang hebat. Dialah tempat perlindungan, Dialah tempat pelarian, Dialah tempat persembunyian bagi setiap dia anak-anaknya berharap kepadanya. Mari kita datang kepadanya dengan segala kerendahan hati. Katakan, aku berserah hanya kepadamu ya
pernah ingkar janji. Kau Allah yang setia, Kau tidak pernah berubah, dan tidak ada yang mustahil bagimu, karena Kau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Amin. Mari kita naikkan pujian ini dengan lebih sungguh lagi. Nama Yesus, nama yang berkuasa. Kalau Tuhan Engkau berkata Engkau memilih kami, kami biji matamu, maka perlindungan kami datangnya dari Tuhan. Terima kasih berbicara kepada kami. Roh Kudus, Engkau penolong kami yang setia. Hiburkan, kuatkan umat-Mu. Dengan iman kami pegang firman Allah yang hidup dan berkuasa, yang tidak pernah berubah. Sekali lagi ya Tuhan, kami merendahkan hati kami. Kami menyediakan hati kami menjadi tanah yang baik, supaya firman-Mu mendidik kami, meluruskan jalan kami, membereskan hidup kami. Kami izinkan Engkau berkuasa seluas-luasnya. Nama-Mu dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan, karena kami mau menyenangkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya dan siap katakan amin. Kasih tos dulu kiri kanan. Tuhan baik.
Silakan duduk saudara. Hari ini kita akan sama-sama menerima berkat Tuhan. Saya kasih judul Firman Tuhan Beloved, yang dikasihi, ya. Katakan kiri kanan Anda dikasihi oleh Tuhan. Kamu kasih tahu, kasih manusia berubah, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus yang kasihnya tidak pernah berubah. Nah saudara, apa yang terjadi kalau seseorang mengasihi? Saya kasih contoh, kalau ada orang tua mengasihi anak, luar biasa. Papa, mama mengasihi anak, luar biasa. Apapun dikorbankan. Kita terlalu banyak mendengar dan melihat, menyaksikan sendiri bagaimana pengorbanan seorang ibu, seorang ayah, seorang mama, di mana kalau anaknya perlu apa saja termasuk organ tubuh, dia bersedia korbankan. Yang penting anakku melihat aku tukar jadi buta, oke. Haleluya. Ada yang menyumbangkan dan mengorbankan jantungnya sekalipun mamanya harus menggantikan hidup. Papanya harus menggantikan hidup. Saya masih ingat waktu satu hari Yuvela sakit, demam panas tidak bisa sembuh-sembuh. Dan ketemu hari liburnya panjang dan weekend. Jadi tidak ada dokter. Memang di Indonesia canggih ya. Nah, saudara, apa yang saya lakukan adalah berdoa. Tapi berdoa kok belum reda demamnya. Nah saudara, kami pikirkan berbagai cara. Ada yang mengatakan pakai obat ini dan obat itu, segala macam. Tapi berakhir dengan saya mengambil keputusan. Saya pikir saya ingin Yuvela jangan nanggung panas, demam. Dan apa yang terjadi adalah saya peluk dia. Ya, saya peluk dia, saya taruh di dada saya, terlengkup dari malam sampai pagi. Dan dia tidak pernah nangis dan demamnya reda dan dia sembuh dalam nama Yesus. Saudara, saya melihat bahwa apabila kita mengasihi dan terlebih lagi kita dikasihi, diajar bisa memiliki kasih seperti Tuhan. Apa yang menentang kasih? Yaitu permusuhan. Apa yang bertolak dan oposit dengan kasih? Yaitu dendam. Yaitu kebencian. Dan kalau kita mau hidup kita baik-baik saja, dan kita menikmati sebuah berkat kesehatan, bukan hanya sehat jasmani, tapi sehat rohani, pastikan kita mau mencintai dan mengasihi. Katakan, orang yang membenci, orang yang mendendam, orang yang tidak pernah bisa mengampuni, hidupnya tidak akan bahagia. Yeremia 31 ayat 3, Tuhan katakan di dalam firman-Nya, kita akan sama-sama melihat, membaca. Dari jauh Tuhan telah menampakkan diri kepadaku. Ya, aku telah mengasihimu dengan kasih yang kekal. So I have helped you come to me. Nah, aku telah menarik. Oleh karena itu aku telah menarik engkau dengan kasih setia. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup sampai hari ini kita ada. Dan terlebih lagi kita mengalami mungkin hal yang tidak enak. Percayalah, Tuhan sedang, tanda kutip, memaksa Anda untuk berjalan di dalam kasih setia Tuhan.
Dan kasih setia Tuhan ini bukan kasih yang palsu, kasih yang sementara, tapi kasihnya kekal. Kasihnya tidak pernah berubah, kasihnya yang memulihkan, kasihnya yang mengangkat kamu, kasih yang akan memberikan engkau keberhasilan, bukan hanya di dunia ini. Alkitab katakan Tuhan memberikan kesempatan kepada kita supaya kita bisa beribadah di dunia yang sekarang ini. Kalau hanya beribadah di dunia sekarang ini, tentu semua orang juga punya agama masing-masing. Punya kepercayaan, punya sesembahan dia. Tetapi saudara, Alkitab firman Tuhan katakan dia mendidik kita supaya kita bisa beribadah di dunia yang sekarang ini. Karena apa yang kita tabur di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Apa yang kita ikuti, apa yang menyenangkan Tuhan tidak pernah sia-sia. Maka saya pastikan saudara, ya, ayo ikut Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Amin. Mari saudara, saya akan membagikan sebuah cerita. Anak kembar pertama di Alkitab itu Esau dan Yakub. Nah, kalau saudara pernah melihat kembaran-kembaran yang terlahir, mungkin saudara tidak heran ketika baca cerita tentang Esau dan Yakub. Tapi Alkitab ketika waktu zaman Ishak punya anak Esau dan Yakub, itu kembaran pertama loh. Ya. Haleluya. Kembaran pertama. Nah, apa yang terjadi atas kembaran ini adalah lambang daripada kehidupan orang percaya. Yang roh dan yang daging. Dan Tuhan di dalam Ibrani juga mengatakan bahwa aku mencintai, mengasihi Yakub, tapi aku membenci Esau. Secara manusiawi kita yang membaca mungkin punya refleksi, konotasi yang berbeda dengan apa yang Tuhan ucapkan. Kenapa Tuhan bisa mengasihi satu dan yang lain dibenci? Berarti Tuhan tidak adil. Ya, tapi ingat ini baik-baik. Tuhan sedang mau berbicara dan memberikan pesan kepada kita bahwa Dia mengasihi kita, Dia memilih kita, dan secara tepatnya bahwa Dia mau menyelamatkan hidup kita bukan dengan kedagingan kita. Tapi Tuhan mau selamatkan kita supaya kita dapat bisa memilah bahwa hanya roh yang bisa mendapatkan kehidupan. Daging sama sekali tidak berguna. Jangan pernah untuk kejar yang namanya kepuasan kedagingan. Itu temporary, sementara. Jangan kejar, orang bilang jangan kejar berkat, biarkan berkat. Nah, saya percaya jemaat di sini senang kalau dikejar berkat. Haleluya. Amin, dikejar berkat. Wah, enak. Kalau kita kejar berkat itu stres. Hari ini ordernya berapa? Bingung. Ya, bos mana yang gak bingung? Karyawan banyak, orderan tidak ada. Tapi percaya saya, yang Anda kerjakan, yang Anda sedang lakukan, pengharapan supaya you have a better life. Tuhan sedang mengasihimu dan menarik engkau masuk ke dalam kasih setianya. Nah, saya ajak Anda untuk melihat di Hosea 12 ayat 3 beberapa ayat. Ya. Kita perlu mengerti ini lalu kita akan menangkap kenapa Tuhan mengasihi Yakub. Kenapa Tuhan mau Yakub berubah. Nah, Yakub itu artinya apa? Yakub artinya nipu, penipu, ya.
tipu sana, tipu sini, gitu ya. Ya. Hosea 12 ayat 3 itu tidak ada di sini, ya. Fanggi bisa tampilin kalau mau. Nah, saudara, saya membaca, saya mendapatkan ungkapan dari firman Tuhan sendiri yang menjelaskan pergumulan daripada Yakub dan hidupnya. Karena Yakub kembaran, dia lahir yang keluar lebih dahulu dari rahim, dulu tidak ada Caesar ya. Kaisar. No, just kidding. Ya, operasi. Jadi lahirnya normal. Nah, ya Esau itu keluar dulu. Nah, keluar kan kembaran kan keluar nggak pernah loh terjadi. Yang anehnya adalah dia keluar si Yakub di dalam ini. Nggak biarin dia keluar dulu. Istilahnya nyongsor sendiri. Dia nangkep tumitnya. Artinya apa? Lu jangan duluan gitu loh ya. Jangan, seolah-olah dia mau katakan aku kepingin di depan bukan lu gitu ya. Nah saudara percayalah saudara, kalau kita hidup daging kita selalu katakan wah lebih hebat, wah duluan ya, lu belakangan. Nah apa yang Hosea tulis, Nabi Hosea ini luar biasa karena di dalam kandungan ia menipu saudaranya. Waktu di dalam kandungan dia sudah nipu. Ya saudara, tentu ini tidak merupakan sebuah puisi saudara. Karena Tuhan sejak dalam kandungan sudah kenal sifat kita. Dia sudah tahu. Tadi lagu tadi katakan Tuhan tahu kekurangan kita, kekuranganku. Dia tahu. Dan dalam kegagahannya ia bergumul dengan Allah. Nah di dalam kandungan Alkitab mencatat bahwa Yakub ini gagah. Yakub ini kuat. Sekali lagi, ada sisi daripada pihak manusia. Di mana kalau kita hidup, jangan loyo. Harus kuat, harus tegar, harus gagah. Karena Tuhan telah memilih engkau dan saya. Amin. Ini yang membuat kita tuh kayak bangkit gitu loh. Jangan biarkan Esau di depan. Kita harus di depan. Tetapi roh kita yang di depan, bukan daging, kedagingan. Nah, kita baca yang berikut ya ungkapannya. 12 ayat yang kedua. Nah ini adalah sebuah rahasia yang diungkapkan tentang berkat-berkat, tentang penjagaan, tentang pemilihan. Bahwa Tuhan mengasihi Yakub. Tuhan mempunyai perbantahan dengan Yehuda, ia menghukum Yakub sesuai dengan tingkah lakunya. Dan akan memberi balasan kepadanya sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. Saudara tahu, setiap perbuatan kita itu ada konsekuensi. Setiap tindakan kita, jangan kira tidak ada Tuhan yang memperhatikan. Kalau dia Tuhan, dia sanggup menghukum orang yang jahat perbuatannya. Tuhan akan melimpahkan berkat kepada orang yang berbuat baik. Saudara harus bersedia berbuat baik kemanapun kita pergi. Yang penting hati kita lurusin dulu. Esau dari kandungan. Dari mana timbul perbuatan jahat? Dari pikiran. Ya, dari dalam. Dan ayat yang berikut berkata, di dalam kandungan ia menipu saudara dan dalam kegagalan ia bergumul. Terus next. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Wow. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Di Betel ia bertemu dengan dia dan di sanalah dia berfirman kepadanya. Ya. Dia berfirman
kepadanya. 2 ayat berikut. Siapa yang berfirman, yakni Tuhan Allah semesta alam, Tuhan namanya. Yang terakhir satu lagi. Engkau ini harus berbalik kepada Allahmu. Peliharalah kasih setia dan hukum, dan nantikanlah Allahmu senantiasa. Katakan, Yakub begitu pahit hidupnya dan dia harus melarikan diri supaya dia tidak celaka karena perbuatannya, yaitu menipu kakaknya. Dengan apa yang dia bawa pergi, kebencian daripada Esau, sebuah perbuatan yang merugikan kokonya, tetapi di dalam perjalanan hidupnya, baik dia sedang berusaha untuk melakukan penggembalaan kepada ternak yang dipercayakan dengan cara dia sendiri. Saudara, kalau engkau lanjutkan membaca, dia menipu. Kalau ada yang bintik-bintik, nah itu punya Yakub. Ya kan? Cerdik loh dia. Karena memang dia namanya penipu sejak kandungan. Tapi kenapa Tuhan mengasihi dia? Kenapa Tuhan mau memilih dia? Kenapa Tuhan mau memilih engkau dan saya? Kita mungkin tersenyum dan tertawa apa yang dilakukan oleh Yakub. Saudara sendiri kok ditipu. Kenapa membuat hidupnya bulat? Akhirnya kan harus datang minta ampun, bersujud. Tapi ini saudara, Tuhan melatih kita supaya kita mengenal bahwa Dia memilih kita dengan kasih yang kekal, yang tidak pernah berubah. Kasih yang semacam ini tidak akan pernah membuat engkau kecewa kalau engkau dan saya bertemu dengan kasih-Nya. Tidak akan membuat engkau putus asa dan engkau menyerah dalam hidup ini. Kasih semacam ini belum ditemukan pada siapapun, hanya ada dalam Yesus Kristus. Amin, amin. Jangan Catherine sendiri yang tepuk tangan buat Tuhan. Sekali lagi berikan kemuliaan, ucapan syukur kita buat kasih Tuhan. Minta kunci C. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup memulihkan hidupku. Saudara, ya, ini lagu mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa memulihkan. Kalau sampai hari ini ada seorang yang engkau harapkan dan mengecewakan engkau, mari cepat berbalik, beralih, harapkanlah Tuhan. Saudara, ditiba dengan waktu di mana waktu yang sangat singkat dan sangat kepepet. Bahwa harus punya status. Waktu kami datang layani, di situ Tuhan menolong. 1 hari sebelum mati status, maka Tuhan menjawab, Tuhan kirimkan Pak Pos datang, ini statusmu di-approve. Waktu kami tidak berharap lagi kepada siapapun, tapi berharap kepada Tuhan, maka itu luar biasa terjadi. Bukankah Anda punya pengalaman kalau Tuhan sudah tolong hari-hari yang lalu,
Tahun-tahun lalu Tuhan pasti setia, Dia akan menolong hidupmu, meloloskan engkau dari bahaya, mengangkat engkau dan mengatakan, aku mengasihimu dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan lagi. Melanjutkan kasih itu tidak gampang, karena kita banyak jeleknya. Halo? Kalau kita mengasihi orang yang mulus, selalu membuat kita senang, itu gampang. Tapi menjengkelkan apabila kita sudah tanam kasih kita, tapi orang ini tidak berterima kasih. Mungkin satu hari kita give up, nyerah. Mungkin kita akan hitung pakai kalkulator kita, lebih bagus gua invest di tempat lain. Tapi Tuhan, Dia mengasihi. Maka Yakub dikatakan, Yakub yang nantinya namanya dirubah jadi Israel. Dan hari ini Israel namanya yang Tuhan berikan. Tuhan katakan, engkau bergumul. Nah gini loh saudara, kita mungkin ada kelemahan banyak, tapi kesadaran dari diri kita tuh perlu untuk bangkit. Untuk perlu bangkit. Lebih baik daripada orang merasa baik, tapi menghina Tuhan. Merasa dia tidak perlu untuk diperbaiki. Merasa Tuhan adalah sesuatu yang nomor dua, nomor tiga. Yakub, dia sudah menang menipu kakaknya. Dia sudah dapat berkat hak kesulungan pindah. Dia adalah orang yang selalu bergumul supaya hidupnya lebih baik. Walaupun kokonya kakaknya lahir dulu, tarik aja dia. Walaupun sudah lahir, dia kakak, saya akan nipu dia. Supaya nanti papa berkatnya, anak sulung turun ke aku. Benar, dia dapat berkat anak sulung. Sampai Ishak dia katakan gini, ketika Esau datang, papa, aku telah ditipu, papa sudah ditipu adik. Masih ada berkat yang baik gak buat aku? Papanya katakan, nah sesungguhnya berkat yang terbaik telah aku berikan kepada adikmu Yakub. Saudara, kita jangan pernah punya mental kalah. Halo? Ada yang telepon saya mengatakan demikian. Pak, saya takut ditangkap polisi imigrasi, ICE. Ya, takut. Saya gelisah, apakah saya jangan masuk kerja ya? Dan sebagainya. Lalu teman saya ini katakan, teman saya, dia kemarin sudah pilih pulang, dia pulang sendiri. Udah beli tiket. Saya cuma katakan, orang belum berperang, sudah nyerah. Jangan jadi orang kayak gitu loh. Lebih bagus dipulangin gratis saudara. Amin. Karena memang kita orang Indonesia senang yang gratis-gratis. Amin. Jangan pernah saudara, belum berperang, mentalnya mental kalah. Mentalnya mental turun, perkataannya negatif. Daripada gua ditangkap, lebih bagus gua pulang dulu. Ini orang memang dulunya sudah mau pulang. Dia sudah tidak punya spirit perjuangan di Amerika. Sadarilah kita semua punya nasib yang sama. Pernah menangis. Pendeta gitu-gitu berjuang di Amerika nangis loh. Saya pernah masuk freezer itu. Kerjanya potong daging kambing. Potong, sampai tangan ini gak bisa dilurusin, bengkok kayak gini. Haleluya. Ini bukan belajar ilmu cakar harimau loh, bukan loh. Jadi mau dilurusan harus tarik. Itu malamnya sakit. Kemarin kerja terakhir itu ya di warehouse, kaki saya bengkak semua karena dinginnya minta ampun. Maklumlah faktor U,
Ya, nah sekarang lebih enak, cuaca sudah anget. Orang percaya diberkati dengan cuaca anget. Tapi saya perhatikan jari kaki saya di tengah-tengah ini berbekas semuanya. Ada bekas kayak memar tapi sudah mengering. Kita ngalami yang namanya penderitaan, tapi jangan punya mental kalah. Harus bangkit, katakan kiri kananmu, bangkit semangat. Tuhan mengasihi kita. Haleluya. Yes. Saya sangat percaya Tuhan membela kita. Jayo, jayo, Kyong Hifat Chai. Oh, kalau saya berbicara tentang Tuhan, saya begitu sukacita dan excited bahwa sudah terbukti Dia penolong yang sejati. Kak Fran ini loh pernah bersaksi loh. Sudah di dalam penjara hari ini citizen dia. Kok bisa? Beliau cuma katakan, bukankah tangan Tuhan yang besar menyertai kita? Haleluya! Saudara akan mengalami mujizat seperti Yakub. Yakub sudah bocai. Kelakuannya jahat, perilakunya karakternya tidak baik. Dia sudah lari jauh daripada orang tua, jauh daripada saudara. Hubungan diputuskan karena dia lebih pentingkan yang jasmani, yang keberhasilan menurut dia. Tapi Tuhan mengembalikan hatinya. Kembalilah hatiku kepada Dia. Maka engkau akan dapat berkat yang sejati. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Saudara, kalau orang tidak berubah karena belum dijamah oleh kasih yang semacam ini, kasih Yesus, maka kita akan punya cara-cara hidup yang berbeda. Nah saudara, ada pengharapan, ada hope. Di Roma 15 ayat 13 katakan, dan biarlah Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam beriman, agar kamu berlimpah dengan pengharapan dan kuasa Roh Kudus. Kita itu orang kerajaan. Tahu orang kerajaan? Kasih tahu pemerintah Amerika, jangan mengganggu orang kerajaan sorga. Amin. Kok enak nyerah? Siapa? Duduk takut apa? Haleluya. Satu hari Yuvender masih umur 7 datang. Saya dipinjamin mobil tahun 76. Kita kasih nama mobilnya Mr. Bean. Ya karena pintunya kalau dibuka susah, kalau udah kebuka harus ditendang, gebret. Tutup dia. Nah satu hari Yuvender dengan saya antar dia. Saya lupa mau kemana, tapi dia duduk sebelah saya. Harusnya umur 7 harus di belakang mungkin ya. Nggak usah pakai car seat, tapi nggak. Itu mobil tidak ada ininya, sabuknya. Kalau musim dingin tidak ada heaternya. Kalau musim panas tidak ada AC-nya. Aku dan kau suka angpau. Maka kita ada di Amerika, ya kan? Menikmati Mr. Bean. Tiba-tiba dari belakang, weng, mobil polisi begitu kencang. Saudara, belum punya surat, tidak ada SIM saudara. Ya kira-kira apa ya? Ya kan? Jantung ini kayaknya lepas ya. Nggak naik roller coaster lepas. Saya bilang, mungkin Yuvender masih ingat. Saya bilang, Fender, Daddy ditangkap polisi nih. Did you remember?
Nggak lupa dia, umur 7 dia. Pinggir, saya pinggir. Saya pinggir. Ternyata polisi lewat, bukan kejar saya. Kadang kita terlalu khawatir. Kita orang kerajaan. Tuhan membela kita. Tuhan meloloskan kita. Walaupun karena kegoblokan kita. Kebodohan kita. Kelalaian kita. Tapi why God, my Lord, kamu tetap mengasihiku. Karena dia telah memilih gini. Aku mengasihimu dan membenci Esau. Aku mengasihimu Yakub. Karena kamu punya spirit. Kamu hidup bergumul dengan Tuhan. Kamu mau tidak melepaskan aku. Dan engkau mau memaksa aku memberkati. Itu Yakub luar biasa loh. Dia bermimpi, siapa yang berani lawan Tuhan? Cuman satu-satu ini dia tarik itu. Malaikat yang M-nya gede. Tarik. Itu Tuhan Yesus itu. Di perjanjian lama. Tuhan Yesus sekali-sekali dia menampakkan diri. Nah ini Yakub bergumul. Dia tarik, jangan pergi. Sebelum lu berkati aku, takkan ku lepaskan. Kita punya mental gini enggak? Temanku dari itu, wah pulang sukarela. Pret. Anak kerajaan, orang kerajaan pasti terima fasilitas kerajaan. Dibela Tuhan habis-habisan. Katakan sama temanmu yang lain. Katakan kepada dia bahwa Yesus Raja kita yang hebat. Panglima perang yang akan selalu membela kita. Haleluya. Ini yang sedang dibutuhkan. Tuhan yang mengangkat pemimpin. Tuhan yang turunkan. Jangan macam-macam. Kita enggak bukan pilih partai politik atau kita yang citizen mungkin diizinkan, bukan pilih manusia, kita pilih kehendak Tuhan. Oke. Tuhan berbicara, menarik kita dekat kepada Dia. Berapa lama? Di dalam Ibrani dikatakan Tuhan sudah lama, beribu-ribu tahun mau berbicara. Bicaranya apa? Aku mengasihi kamu dengan kasih kekal. Dan aku mau melanjutkan kasihku kepadamu. Kita bukan orang baik kok. Banyak yang tidak tahu bahwa kita lagi lakukan hal yang tidak baik. Tapi Tuhan tahu. Tapi kenapa Dia tetap mengasihi kita? Karena Dia memilih kamu. Dia memilih aku. Dia mau memurnikan, melatih kita. Supaya kita lebih menyenangkan Dia. Lebih mengasihi Dia. Jangan hilang harapan. Satu Petrus 1 ayat 13 berkata, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Mau ngalami penyertaan Tuhan senantiasa. Senantiasa, Dia selalu ada. Dia selalu mendengar. Dia selalu dekat dengan doa-doa kita. Kita baru punya 2 anak. Tapi ada Pak Janes dan Cik Kristina. Dia punya anak cuma 1. Ada di Australia. Saya bisa bayangkan dan merasakan, meresapi betapa kangen dan rindu kepada anak. Tapi pergumulan kita bersama dengan Allah akan menciptakan semuanya indah pada waktunya. Saudara, stop komplain. Stop menyalahkan satu dengan lainnya.
Stop untuk curiga, stop untuk kecewa bahwa hal-hal yang diizinkan Tuhan terjadi tentunya pasti mendatangkan kebaikan. Jangan mengeluh. Alkitab sudah menulis kalau orang Israel di Mesir, mereka ngalami itu, kerja paksa begini, mereka ngeluh-ngeluh. Tuhan bilang dari surga, aku telah mendengar keluh kesah mereka. Penuh beban berat, masalah keluarga, keluh kesah, masalah hubungan, relation, keluh kesah, komplain. Dia tidak jauh dari doa kita. Maka ada judul lagu yang berkata, kunci G. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Katakan mujizat. Mujizat terjadi, pemulihan terjadi, keajaiban terjadi saat datang di altarnya. Saat saya bilang sama istri, ayo kita doa puasa. Kita nggak mau lari ke Iowa. Waktu itu saya mau lari ke Iowa. Biar gelap-gelap di sana lah. Iowa kan dingin. Kalau orang dingin kan tutup selimut. Pasti ice nggak dapet. Tapi akhirnya Tuhan menuntun. Tuhan bilang jangan putus asa. Jangan takut menderita. Orang takut menderita. Tahu? Di Alkitab dicatat. Siapa yang takut? Pulang. Benar-benar loh. Benar ya Kak Fran ya? Karena waktu itu mereka mau berperang. Kita tidak melawan penguasa dunia. Kita melawan penguasa di udara. Setan sudah dikalahkan. Yesus Kristus anak domba. Darahnya ada di atas kita. Kalau Tuhan Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Maka berkatnya mengikuti kita. Seumur hidup kita berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Nah, saya akan kunci dengan ini. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku, di dalam kasih-Nya. Maksudnya, tinggal. Kita butuh kasih seperti itu. Kalau naik kereta gantung, angin datang kencang, ngeri itu. Tapi bagi orang yang putus asa, yang mau bunuh diri di tempat tinggi, itu kayaknya dia enak. Karena semua sudah serba gelap buat dia. Tahu kenapa orang bunuh diri? Tahu? Karena merasa tidak berarti hidupnya. Halo? Bahwa dia tertolak, dia tidak dikasihi. Dia tidak diperhatikan siapapun. Maka dia putuskan, aku tidak disayang sama siapapun. Maka semua gelap. Bunuh diri, orang bunuh diri tidak takut loh.
Karena bagi dia sudah tidak berarti. Tuhan membuat kita berarti hidupnya. Dulu kita kawin, kita pikir istri kita buat hidup kita berarti. Ya memang iya juga sih. Kita menikah, kita kira suami kita jadi pembela kita. Saya digampar pernah loh gitu. Kenapa ya? Ya itu manusia. Suka duka dialami. Tapi kalau berdua ini, Pak Arifin katakan, ini harmonis. Kalau sudah harmonis akan ada victorious. Kalau ada victorious, ini victorious, ya kan? Mas dua, harmoni victorious, nanti glorious katanya. Gloria, kemuliaan kita akan terima. Milikilah mental pemenang, tinggal dalam Yesus. Sama seperti ranting tidak bisa berbuat. Ya, saya masih dengar Ko Halim pernah di Rirajia. Di sini ada apa checkpoint. Checkpoint waktu itu pemulangan penangkapan orang luar biasa. Ko Halim, dia cuma bahasa roh. Orang takut memang tiba-tiba bisa bahasa roh sih. Ya benar atau tidak enggak tahu lah. Pokoknya berbahasa roh ya Tuhan juga dengar. Ya saya ngerti bahasa itu. Kamu sedang takut. Tuhan tolong juga. Nah antrian di stop. Di depan nih tinggal stop aja Tuhan. Mungkin dalam hati, selamatkah, A, B. Saudara, polisi bilang, lewat, lu lewat, anak Tuhan, lewat. Yang belakang di stop, belakangnya Pak Ko Halim. Bukankah Tuhan baik? Haleluya. Dia tahu cara bagaimana untuk membela engkau. Ketika hatimu terbuka dan engkau mau bergumul, engkau mau merangkul, memegang, tidak melepaskan Tuhan. Dan katakan, berkati aku tidak akan lepaskan engkau. Hari ini terjadi buat umat Tuhan. Buat keluargamu, buat adikmu, buat teman-temanmu yang takut. Tuhan pakai engkau. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri. Engkau juru selamatku, Tuhan kau setia padaku. Pegang hanya Tuhan. Taruh tanganmu di dada. Waktu engkau nyanyikan lagu ini pergumulanmu dengan Tuhan. Dalam iman engkau berteriak, Tuhan berkati aku. Oh Jesus. Oh, kaulah satu-satunya hanya engkau. Berdoa.
Engkau lihat Tuhan, teriakan, seruan minta tolong daripada umat-Mu padaku. Kami berdoa buat teman-teman kami. Tuhan berikan damai sejahtera-Mu. Hanya janji-Mu percayakan hidupku. Ini kami semua. Sebab Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Ku sembah. Ada yang mau didoakan, maju ke depan. Haleluya. Bakal yang mau didoakan, engkau bisa maju ke depan. Engkau bisa katakan, Tuhan, aku butuh Engkau. Aku perlu Engkau, Tuhan. Aku tidak mau kalah. Aku mau menang. Dalam hidupku. Walaulah saya undang, ada yang mau datang, silakan. Apapun pergumulanmu, kau katakan, aku mau Tuhan. Aku tak. Yesus kekuatan di hidupku. Semua yang lain sembah Tuhan. Sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku.
kami kekuatan. Dalam nama Yesus aku berdoa, hamba-Mu melepaskan berkat, perlindungan yang sejati, kekuatan iman, dan suara yang berseru di dalam nama Yesus. Tuhan memberikan Engkau kemenangan, kelepasan, kelegaan. Kemanapun Engkau pergi, tidak ada yang bisa mengganggumu. Yesus Tuhan, jaminan yang pasti. Amin. Tuhan berkati semuanya.